Previously on the 100, something's coming. A wave of radiation that'll kill everything in its path. One conclave, one champion per clan. One death instead of thousands, and whoever wins gets I told you, there might be a fallout shelter built to sustain thousands. a fine longer. I was fighting for us all. Sky. How could they do this? Sky Crew have betrayed us all. Crew will not take the bunker alone. We will share it. We are one clan. So let me stop! The radiation is getting worse and people are dying up there. We have hundreds, box. The other clans have all chosen their survivors. We have to do the same. The death wave. Wave comes in 24 hours. You've got 12 to decide. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 4 episode 12 berjudul The Chosen. Ja dan Qin terpaksa melakukan tindakan untuk kelangsungan hidup. Sementara itu, Clark memimpin sebuah kelompok untuk menyelamatkan seorang teman. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dimulai di dalam bunker. Para Grounder mengusir orang-orang Sky Crew dari ruangan menuju ke rotunda atau ruangan depan. Dalam kekacauan itu, seorang anak laki-laki bernama Ethan sedang mencari-cari ayahnya Hardy, tetapi anak tersebut tidak dapat menemukan ayahnya. Sementara itu, John Murphy berlarian menanyakan tentang Emory. Dia bertanya kepada Nailah, tapi Nailah belum melihatnya. Ethan akhirnya menemukan ayahnya dan Murphy akhirnya juga menemukan Emory. Namun Emory telah mendengar para penjaga berbicara bahwa hanya ada 100 tempat tidur untuk Sky Crew di dalam bunker. Setelah semua orang Sky Crew berkumpul di ruang depan, para Grounder mengunci pintu ruangan agar Sky Crew memilih 100 orang untuk tinggal di dalam bunker. Ja berbicara dengan Bellamy, Clark dan juga Abby. 3 dari 4 orang di sana akan mati malam ini. Sudah sangat jelas Ja tidak setuju dengan keputusan itu. Di lab BK, Riven berbicara dengan Abby melalui radio. Abby akan mengirim tim untuk menjemput Riven. Itu bukan hanya karena Riven bisa memperbaiki banyak hal, tapi juga untuk banyak hal yang belum mereka ketahui. Riven memberitahu Abby bahwa otaknya sedang dalam proses penyembuhan dan Riven tidak mengalami kejang lagi. Riven bermaksud menggunakan prosedur yang sama pada Abby begitu dia sampai ke bunker. Tiba-tiba Qin bertanya apa yang Riven bicarakan, tapi Abby tidak memberitahunya. Dia memberitahu Riven bahwa mereka akan membicarakannya nanti saat Riven tiba di bunker dan menutup radionya. Setelah itu, Ja, Bellamy dan Clark memasuki ruangan untuk membahas berapa banyak tempat yang tersisa. Qin dan Abby baru saja berbicara dengan Riven. Saat Riven tiba di sana, semua personil penting akan ada di bunker, termasuk personil penting, dan tempat yang mereka berikan bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun hanya tersisa 80 orang. Ja tidak percaya mereka mengirim 364 orang ke bunker untuk mati. Tetapi menurut Clark itu masih beruntung karena mereka masih diberi tempat di dalam bunker. Qin sebenarnya juga tidak menyukai itu. Kemudian Ja meminta Qin untuk melawan Grounder. Qin menolak karena segala bentuk perlawanan akan membuat mereka semua mati. Lalu Qin menyarankan agar mereka mengadakan undian untuk mendapatkan tempat yang tersisa. Ja juga tidak setuju karena dia percaya orang-orang pasti akan melawan. Bellamy kemudian mengusulkan bahwa masih ada yang harus menjemput Riven dan dia yang akan melakukannya. Clark setuju, dia memutuskan untuk ikut dengan Bellamy. Qin menerima keinginan mereka berdua. Dia memastikan bahwa akan ada tempat bagi mereka berdua ketika mereka kembali. Beberapa saat kemudian, Abby memberitahu Clark dan juga Bellamy, pada tingkat radiasi seperti saat ini, paparan sedikit apapun tetap membahayakan. Mereka berdua harus menjaga pakaian agar tetap selalu tersegel. Abby memasang jam waktu di tangan Clark. Mereka berdua memiliki waktu 23 jam hingga gelombang radiasinya datang.
Mereka butuh waktu 10 jam untuk tiba di pulau dan 10 jam untuk kembali ke bunker. Clark mencoba meyakinkan ibunya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan akan berhati-hati. Abby mengatakan bahwa dia menyayangi Clark, tetapi menurut Clark itu bukanlah perpisahan. Clark tahu yang ibunya lihat di penglihatan sebelumnya. Dia yakin akan baik-baik saja karena kini dia adalah seorang Nightblood dan mungkin itu akan bekerja. Sebelumnya Abby pernah mengatakan kalau tidak ada orang baik, tapi menurut Abby itu tidak benar. Masih ada orang baik, yaitu Clark-lah orangnya, meskipun dia tidak mau membuka pintu bunker karena sebelumnya tidak ada pilihan yang baik. Mereka berbagi perasaan cinta lalu berpelukan. Abby kemudian menatap Bellamy dan berpesan untuk saling menjaga. Tiba-tiba Murphy dan Emory datang dan meminta untuk bergabung untuk membantu menjemput Raven. Abby setuju dan dia akan memastikan nama Murphy akan di dalam undian. Murphy kemudian bertanya tentang Emory dan Abby mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik, tapi jawaban Abby tidak terlalu meyakinkan. Saat mereka mulai perjalanan, Bellamy curiga dengan niat Murphy. Murphy menyalahkan Bellamy, menurutnya Bellamy sudah membunuh mereka semua dengan membuka pintu bunker. Murphy tahu tidak akan ada tempat untuknya ataupun Emory. Ada sebuah bunker mercusuar di Pulau BK. Murphy berniat akan tinggal di sana dan dia hanya membutuhkan tumpangan. Tapi Bellamy memperingatkan Murphy bahwa di sana tidak ada persediaan dan Murphy tidak akan bertahan hingga 5 bulan apalagi 5 tahun. Murphy tahu itu tidak mungkin, setidaknya dia akan selamat dari gelombang radiasi. Saat kelompok itu menuju ke truk, Echo melihat mereka dan memutuskan untuk mengikutinya. Di dalam bunker, Kin memberitahu orang-orang Skycrew bahwa mereka telah menghadapi kepunahan sebelumnya dan mereka berhasil bertahan. Tapi mereka selalu menghadapi pengorbanan dan hari ini mereka kembali menghadapi ujian tersebut. Permukaan bumi tidak akan bisa ditinggali selama 5 tahun. Mereka sudah pastikan kalau bunker itu hanya bisa menghasilkan oksigen dan makanan bagi 1.200 orang untuk jangka waktu 5 tahun. Oleh karena itu, atas nama pemilihan, klan Skycrew telah diberi 100 tempat, jumlah tempat yang setara dengan klan lain. Untuk memenuhi itu, mereka akan melakukan undian yang adil, peluang setara bagi semuanya. Namun Hardy mempertanyakan kepada Kin berapa lama para Grounder akan bertahan di bunker tanpa orang-orang Skycrew. Skycrew tahu cara mengoperasikan alat pembuatan oksigen dan pertanian hidro. Menurutnya orang-orang Skycrew akan memimpin bunker itu dan mereka berhak mendapatkan tempat lebih. Kin juga tidak menyukai itu, tapi mereka harus melakukan pemilihan seperti yang mereka lakukan saat penyisihan di Ark. Beberapa harus mati hari ini agar orang-orang mereka bisa selamat. Beberapa orang tidak setuju jika nama Nailah berada di dalam undian. Mereka menyeret Nailah dan membawanya keluar karena dia adalah seorang Grounder. Octavia datang menghentikannya. Dia kemudian memberi tempat yang aman untuk Nailah. Jah meminta Octavia untuk menghentikan semua ini karena dia adalah salah satu dari Skycrew. Octavia mengingatkan Jah bahwa dia telah membuatnya bersembunyi di bawah lantai dan bertanggung jawab atas kematian ibunya. Kemudian Octavia memberitahu Skycrew untuk segera memilih siapa yang akan selamat atau mereka semua akan mati. Lalu Octavia memasuki ruangan lain dengan raut wajah terpaksa. Setelah melihat Indra, lalu dia pergi. Setelah itu, Octavia menemui Nailah untuk memastikan apakah dia baik-baik saja. Nailah menunjukkan luka di wajahnya dan mengatakan bahwa semua orang takut. Berjuang adalah sifat manusia dan Nailah tidak akan pernah melupakan yang Octavia perbuat untuknya. Tidak lama Indra menyela mereka berdua dan ingin berbicara dengan Octavia. Indra takut ini akan bertambah buruk jika Skycrew tidak bisa memutuskan. Tapi Octavia tidak tahu harus berbuat apa. Octavia sudah memberi persyaratannya dan tidak ada jalan kembali. Indra tahu itu sulit bagi Octavia, tapi Octavia adalah juaranya. Wonkru kini mematuhinya. Mereka akan melakukan hal yang harus dilakukan. Octavia hanya perlu memberi perintah. Octavia mengakui bahwa dia bukan juaranya. Dia juga mengaku telah bersembunyi. Alien dan Rowan membantunya dan dia tidak melakukannya sendiri. Tapi Indra mengatakan bahwa tidak ada pemimpin yang pernah begitu dan keluar dari ruangan. Murphy dan Emory sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan Raven. Emory menyesal telah kehilangan tempat mereka di dalam bunker. Dia tidak pernah merasakan seperti itu sebelumnya. Itu seperti Emory memiliki sebuah rumah. Murphy kemudian meyakinkan Emory bahwa rumahnya adalah bersamanya. Sementara itu, Bellamy dan Clark juga sedang mengobrol.
Clark memberitahu Bellamy bahwa dia tidak bermaksud untuk menyakitinya dan keputusan apapun yang Clark buat pasti ada yang selalu mati. Mengarahkan senjata ke arah Bellamy adalah cara yang aneh untuk menunjukkannya, tetapi dengan tidak menembak Bellamy itu adalah keputusan yang tepat. Bellamy tersenyum dan menerima permintaan maafnya. Tiba-tiba seseorang melompat ke tengah jalan, Bellamy menabraknya dan truknya menabrak pohon. Bellamy ingin keluar truk untuk memeriksa. Beberapa Grounder kemudian menyerang mereka menginginkan pakaian radiasi dan helm pelindung. Tidak lama Echo datang dengan menunggang kuda dan menghabisi para Grounder yang menyerang Bellamy dan kawan-kawan dengan menggunakan panah. Dia kemudian menghabisi dengan pedang, sementara Bellamy menyelesaikan sisanya. Setelah perkelahian itu, Bellamy bertanya mengapa Echo ada di sana. Echo tahu tentang bunker yang ada di pulau. Dia juga baru saja menyelamatkan Bellamy dan kawan-kawan. Echo berharap Bellamy akan membalas atas bantuannya. Tapi mereka tidak bisa pergi ke pulau kecuali mereka mendapat tumpangan. Di dalam bunker, Nathan Miller menuliskan namanya untuk sebuah undian. Setelah Ned pergi, David Miller menuliskan nama anaknya ke dalam undian. Alasannya dia ingin memberi putranya kesempatan terbaik untuk tetap hidup. Setelah itu, Kin dan Abby berbicara setelah Abby mengeklaim bahwa semua ini adalah salahnya. Tapi bagi Kin, Abby sudah melakukan hal yang benar. Namun Abby tidak merasa bahwa mereka melakukan hal yang benar karena 364 orang akan mati hari ini. Abby tidak tahu lagi siapa dirinya karena dia juga melakukan hal buruk di lab BK. Tapi Kin mengatakan mereka akan menemukan kembali rasa kemanusiaan. Kemudian Abby ingin Kin menarik 81 nama dari undian. Saat pintu ditutup, Abby harus berada di sisi seberang. Kin menentang keinginan Abby, tapi Abby sudah membuat keputusan. Dia merasa hidupnya tidak lebih berharga dari orang-orangnya. Dia meminta Kin untuk menarik 81 nama. Sementara itu, Hardy berbicara dengan Jaha. Jika namanya nanti tidak disebut, dia ingin Jaha merawat putranya. Ini semua memang tidak adil, tapi Jaha tidak ingin putra Hardy tidak seharusnya tumbuh tanpa seorang ayah. Jaha kemudian memberitahu Hardy bahwa mereka tidak seharusnya berbaris untuk mati, tapi seharusnya mereka berjuang demi hak mereka untuk hidup. Hardy ingin tahu bagaimana caranya karena sekarang mereka tidak bersenjata dan sedang dikelilingi oleh ribuan Grounder. Jaha membutuhkan mereka untuk membuat Grounder membuka pintu-pintu itu lagi. Ketika itu terjadi, Jaha yang akan menangani sisanya. Bellamy mencoba menghubungi Monty untuk membantu mereka agar sampai ke lab BK. Sementara Clark memberi Echo pakaian pelindung untuk mencegah kondisi Echo bertambah buruk dan Echo memberitahu Clark bahwa Rowan telah mengusirnya. Monty menjawab panggilan Bellamy. Dia berjarak 2 km dari Polis dan hampir tiba. Bellamy memberitahu Monty bahwa truk mereka rusak saat perjalanan ke pulau untuk menjemput Riven. Dia ingin Monty menjemputnya. Harper setuju mereka harus menyelamatkan teman-temannya dan Monty akan segera menuju ke sana. Tiba-tiba Emory mulai batuk darah dan dia terkena radiasi. Ternyata segel dari helmnya robek saat mereka diserang oleh Grounder. Murphy berniat menyelamatkan Emory. Dia menuntut agar Echo melepaskan helm pelindungnya. Tetapi Bellamy menghalangi. Meskipun Murphy memotong pakaiannya, itu tidak akan menyelamatkan siapapun. Kemudian Clark melepaskan helmnya. Dia mengeklaim bahwa dia memiliki Nightblood. Namun ini adalah Nightblood yang belum teruji. Oleh karena itu Clark akan mengujinya sekarang. Murphy mengganti helm Emory dengan helm Clark. Saat Monty masuk kembali melalui radio, Bellamy meminta Monty untuk pergi ke arah timur laut dari Polis dan memintanya untuk cepat. Di lab BK, Riven dengan sabar menunggu teman-temannya datang. Sementara Bellamy dan Clark membicarakan tentang perlunya membawa semua orang kembali ke Polis. Mereka sudah melewatkan waktu. Jika mereka tetap pergi ke pulau, mereka tidak akan bisa kembali. Bellamy ingin kembali ke Polis. Jika Nightbloodnya bekerja, mereka harus membawa Clark ke Polis, begitu juga dengan yang lain.
Mereka akan membawa orang-orang sebanyak mungkin sebelum radiasinya tiba. Jika Abby bisa membuat mereka menjadi Nightblood, mereka hanya perlu tinggal di bawah bunker hingga radiasinya lewat, dan mereka bisa menyelamatkan semua orang, tetapi tidak dengan Riven. Monty dan Harper datang dan mereka memuat semua orang ke dalam rover. Tiba-tiba Clark mulai batuk mengeluarkan darah. Monty menawarkan agar Clark memakai baju pelindung yang seharusnya untuk Jasper. Clark kemudian memberitahu semua orang bahwa Nightblood tidak berfungsi. Bellamy menyela bahwa mereka belum tahu karena sebelumnya Luna sempat sakit sebelum dia membaik. Meskipun Bellamy benar, orang-orang di dalam bunker tidak akan membiarkan mereka masuk jika Clark masih sakit. Lagi pula butuh berhari-hari bagi Luna untuk pulih, dan saat itu terjadi gelombang radiasinya sudah tiba dan teman-teman mereka akan mati. Bellamy tahu itu, tapi jika mereka pergi ke pulau sudah tidak ada jalan lain lagi bagi mereka untuk selamat. Tapi bagi Clark mungkin masih ada cara lain. Di dalam bunker, kita melihat undian pemilihan sedang berlangsung. Kin menyebutkan beberapa nama termasuk Nathan Miller, tapi dia tidak akan pergi jika nama ayahnya tidak disebut. Beberapa saat kemudian, Kin melihat gerakan Jaha dan dia meminta Jackson untuk mengambil alih membacakan undian. Tiba-tiba Hardy menyela undian. Dia memberitahu semua orang bahwa Jaha memiliki rencana untuk menyelamatkan semua orang. Dia meminta semua orang untuk mengikutinya. Begitu pintu bunker terbuka, itu adalah peluang terbaik. Abby menyela untuk menghentikan semua orang, tetapi Hardy berniat untuk melawan. Dia membanting undian tersebut dan mulai meneriakkan kata bertarung. Kini menemukan Jaha sedang mengumpulkan tabung gas karena Jaha tidak ingin kehilangan 364 orang hari ini. Jaha akan menggunakan gas tersebut untuk Grounder agar para Grounder pingsan. Dan Jaha juga akan mengancam dengan menghancurkan tanamannya kecuali para Grounder memberi ruang bagi Skycrew. Setelah mereka menguasai makanan, mereka punya kekuasaan dan Skycrew yang akan memimpin. Indra mendekati Octavia dengan membawa semua senjata Skycrew. Dia meminta Octavia untuk memberikan perintah dan dia akan berada di sampingnya. Lalu Octavia memerintahkan untuk membagikan senjata tersebut kepada pasukan Grounder. Kin mencoba menghentikan Jaha tetapi dia menolak. Jaha mengatakan bahwa waktu untuk diplomasi sudah berakhir. Kin terus mencoba dan meyakinkan Jaha untuk tidak melanjutkan rencananya. Sementara itu, para Grounder mendekati area di mana orang-orang Skycrew berkumpul. Octavia dan Indra mendekati pintu dan Indra menawarkan untuk membantu Octavia. Namun Octavia bersikeras bahwa kaumnya adalah tanggung jawabnya dan pintu mulai dibuka. Octavia dan para Grounder terkejut saat melihat semua orang Skycrew tergeletak tak sadarkan diri. Kin dan Jaha berdiri dengan mengenakan masker gas. Itulah cara mereka berdua menyelamatkan orang-orang Skycrew dengan menggunakan gas pada orang-orang mereka sendiri. Kemudian mereka akan menggunakan daftar 100 orang milik Clark untuk memilih 100 orang yang akan tinggal di dalam bunker. Setelah itu, para Grounder kemudian terlihat mengeluarkan orang-orang yang tidak sadarkan diri, sementara Kin dan Jaha menginstruksikan mereka berdasarkan daftar milik Clark. Di akhir urutan ini, Hardy dikeluarkan dari bunker dan Jaha mengambil anaknya yaitu Ethan yang tidak sadarkan diri untuk membawanya ke tempat yang aman. Di lab BK, saat Riven menatap layar, tiba-tiba Bellamy dan kawan-kawan datang. Mereka tidak akan meninggalkan Riven, tapi Riven memperingatkan bahwa mereka tidak ada waktu untuk kembali. Ternyata mereka sudah memutuskan untuk tidak kembali ke Polis, namun mereka akan pergi ke luar angkasa. Tapi menurut Riven mereka tidak punya cukup bahan bakar untuk turun. Clark berbicara tentang pesawat cincin Ark yang masih ada di atas. Karena dulu mereka meninggalkan alat pendaur ulang air dan mereka tahu di sana punya peternakan ganggang. Jadi mereka hanya perlu menyiapkan dua hal itu dan mereka punya makanan dan juga air. Untuk soal oksigen, berdasarkan ucapan Murphy tentang bunker mercusuar, Monty menduga di sana ada peralatan oksigen. Mereka akan pergi mengambil dan membawanya. Setelah di luar angkasa, Riven tinggal memasangnya. Monty tahu kalau ada ribuan hal yang salah dengan rencana itu, mereka semua akan mati. Tapi jika mereka tetap tinggal, itu juga akan membuat mereka mati. Kemudian mereka ingin tahu apakah Riven bisa membawa mereka semua keluar angkasa sebelum gelombang radiasinya datang. Dia menatap pesawat dan mengatakan bahwa gelombang radiasi bisa mencium pantatnya Riven. Clark kemudian menyimpulkan bahwa mereka sepakat untuk kembali ke Ark.
Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 season 4 episode 12. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.